Halo Urban People, balik lagi sama gue Berti. Kali ini kita akan bahas produk terbaru dari DJI, yaitu DJI Mic 3. Ini adalah wireless professional microphone karena banyak fitur-fitur pro-nya dan juga kualitas audionya yang pro. Apa aja fitur-fitur pro itu dan apakah fitur-fitur tersebut cocok untuk keperluan syuting kalian? Langsung aja kita saksikan setelah yang satu ini. Ayo ikutan subscribe and win. Subscribe YouTube channel Urban Republic dan menangkan voucher belanja total Rp1 juta untuk subscriber yang beruntung. So, ini dia produknya DJI Mic 3. Di dalam boxnya itu kalian udah dapet Mic 3-nya di dalam carrying case seperti ini. Ya, bahannya kain dan ini bukan video unboxing karena udah di unbox dan gue udah coba selama sekitar 2 mingguan ini mic-nya dan kualitasnya oke punya. So, langsung aja di dalam packagingnya itu terdapat pastinya ada ini dia charging case-nya. Di atasnya ada tulisan DJI Mic 3 dan untuk material paint-nya itu semuanya sama dengan ini DJI Mic Mini, mic gue tercinta yang selalu gue pakai buat syuting. Cuman perbedaannya dia itu sedikit lebih panjang daripada DJI Mic Mini punya charging case. Jadi di dalam charging case-nya itu ada 2 transmitter dan juga ada 1 receiver beserta smartphone adapter. Dan mumpung lagi bahas charging case, gue mau sekalian bahas battery life-nya. Untuk battery life kali ini, transmitternya itu bisa sampai 8 jam dan untuk receivernya itu bisa sampai 10 jam. Dan charging case-nya ini kalau full battery bisa nge-charge 2 transmitternya sama receivernya itu sebanyak 2,4 kali. Cocok banget buat yang suka syuting konten format lama kayak podcast. Speaking of podcast, salah satu selling point dari DJI Mic 3 ini adalah receivernya bisa connect sampai 4 transmitter. Jadi kalau misalnya podcast berempat atau punya talent lebih dari 2 di setiap syuting, itu bisa connect langsung ke satu receiver 4 channel. Gokil. Oke, kita lanjut dulu. What's in the box-nya belum selesai. Dan ada juga ini windscreen atau dead cat. Dan windscreen-nya ini kita dapat 4 teman-teman. Ada 2 yang warna hitam dan ada yang warna abu-abu bulunya. Banyak pertanyaan bedanya apa sih nih windscreen-nya, karena DJI selalu ngasih windscreen 2 tipe berbeda seperti ini. Dari yang use case saya, sepertinya sih nggak ada perbedaan. Dia ngurangin plosives dan ngurangin wind noise. Tapi sepertinya belum terbukti pasti sih ya, karena di kotaknya DJI pun nggak ditulis perbedaan. Di what's in the box-nya cuma ditulis 4 windscreen. Tapi kalau dari mata nih ya, eyeballing it, yang ini nih, yang uban itu dia ukurannya lebih besar. Jadi mungkin dia menolak angin lebih kuat. Next, di dalamnya ada USB C2C untuk data dan untuk charging juga bisa. Dan USB-C data cable ini berguna untuk transfer filenya karena yes, walaupun ukurannya lebih kecil daripada DJI Mic 2, Mic 3 ini juga bisa internal recording 32-bit float. Dan kalau teman-teman lihat di sini nggak ada colokan Type-C-nya gitu. Harus lewat mana? Jadi dia mesti masuk dalam case dulu dan nanti ngambil datanya itu sambil dicolok dari Type-C-nya pas di charging case. Jadi masuk dulu ke dalam charging case, baru bisa connectin ini komputer buat ngambil internal recordingnya. Kemudian ini yang baru juga adalah kabel audionya yang untuk ke receivernya colok ke kamera mirrorless-nya itu bentuknya berbeda. Dia sekarang ada locking mekanismenya. Kita cobain langsung ya. So sekarang di mic out-nya itu kita bisa colok, kemudian kita lock seperti ini ya, thread ring-nya. Bep. Jadi kita tahu banget nih mau kesenggol atau mau ketarik, dia nggak bakalan lepas ke receivernya at least. Yang ke kameranya ya dijaga baik-baik aja sih. Ini salah satu perlindungan lebih lanjut aja sebenarnya. Nah kemudian yang menarik juga DJI kasih ini nih 2 magnetic clip dari DJI ya. Ada logo DJI-nya seperti ini. Dan cara makainya nih cukup unik. Sekalian aja kita bahas form factor-nya langsung ya. Nah DJI Mic 3 ini untuk klipnya di belakang, satu dia bisa dilepas. Nah, untuk apa dia bisa dilepas? Untuk orientasinya supaya mikrofon tetap ke atas. Misalnya ini kan klipnya madep ke bawah, mikrofonnya madep ke atas. Misalnya teman-teman mau klip ke talent yang pakai kemeja seperti ini. Jadi kan nyamping. Nah, kalau misalnya nggak bisa diputar, kan berarti mikrofonnya arahnya ke sana. Tapi sekarang karena klipnya ini bisa dilepas dan diarahkan ke berbagai macam orientasi ya, 4 orientasi sih sebenarnya. Nah, jadinya sekarang kalau diklipin ke kemeja, itu mic-nya akan tetap madep ke atas untuk mendapatkan kualitas audio yang terbaik. Nah, selain itu juga dia bisa dilepas sama sekali seperti ini. Dan ini satu membuat si DJI Mic 3 ini magnetic, bisa ditempelin ke berbagai macam permukaan metal. Dan dia juga bisa interchangeable ke
DJI Magnetic Clip ini. Nah, jadi kalau misalnya pakai kaos, dia bisa di clip. Nah, jadi lebih low profile lagi. Mau lebih low profile lagi, boleh banget ya, tinggal dibalik. Kayak gini. Dah, hilang dia ke dalam kaos. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan audio dari DJI Mic 3 ini. DJI Mic 3 ini walaupun pro grade, punya fitur-fitur pro seperti dia bisa timecode, 32-bit float audio, dan juga bisa connect sampai 4 transmitter. Dia juga punya fitur yang cocok untuk content creator atau teman-teman yang butuh turnover cepat. Salah satunya dia punya 3 preset tune karakter suara. Ada regular mode, rich mode, dan bright mode. Sekarang kita cobain aja dengerin suaranya satu persatu. Teman-teman lagi dengar suaranya dari tadi itu di settingan yang bright. Nah, bright ini bikin karakter suaranya itu di treble-nya naik, tapi nggak kasar gitu. Kemudian kita masuk lagi, kita ganti sekali tab. Ini regular. Nah, yang regular ini karakter audionya harusnya sih clear dan vokalnya balance. Dan sekarang kita mau coba masuk ke rich mode. Nah, rich mode ini dari DJI deskripsinya adalah rich bass without being muffled. So, harusnya sih dia naikin karakter bassy di suara seseorang. So far gue paling suka tuningannya yang rich ini karena bikin suara gue lebih broadcasty ya, lebih bassy, lebih cowok, lebih laki. Dan sekarang gue mau coba tes noise cancellationnya, ada 2 mode, yaitu normal sama strong. Nah, yang normal itu cocok buat situasi indoor kayak begini, di mana kita mau cancel suara-suara kecil aja nih, kayak misalnya suara AC, suara dispenser, suara kulkas, pokoknya humming-humming yang mungkin akan bocor dan annoying gitu kalau misalnya durasinya lama. Jadi langsung aja tap sekali di sini, masuk ke ini dia basic noise cancellation. Gue bakal berhenti ngomong sebentar buat kita sama-sama dengerin floor noise-nya. Mantap ya. Dan dia juga ada strong noise cancellation. Ini kita coba pencet strong. Dia harusnya meng-cancel lebih banyak lagi. Dan ini sebenarnya lebih cocok buat syuting di luar ruangan. Kondisi outdoor yang memang lebih berisik. Gua tadi udah diem sebentar buat kita sama-sama dengerin floor noise-nya. Bagaimana menurut kalian? Apakah noise cancellation-nya itu merubah banyak karakter audionya atau kualitas audionya? Karena biasanya kan kalau noise cancellation tuh dia agak-agak motong frekuensi gitu. Jadi suaranya kedengeran kayak robot. Tapi gimana sekarang? Ada satu lagi fitur yang menarik dari DJI Mic 3 yaitu Adaptive Gain Control. Dimana kalau kita masuk ke settingan di TX itu ada pilihan Adaptive Gain Control untuk Dynamic dan Automatic. Nah, dynamic ini menjaga supaya suaranya itu lebih dinamis. Sementara yang automatic ini menjaga supaya audionya nggak clipping. Mirip-mirip kayak di mic mini, ketika ada suara yang tiba-tiba kencang atau berisik, dia itu nggak sember, nggak pecah, atau nggak clipping lah bahasa teknisnya. Sekarang satu mic saya pakai buat ngomong, satu lagi saya taruh di samping knalpot sini, dan settingan adaptive gain control-nya ada di automatic. Coba aja kita nyalain motornya langsung, apakah bakal clipping di audionya mic yang satu itu. Geber dikit. Harusnya sih aman ya. Oke, sekarang let's go kita tes internal recording dari DJI Mic 3. Filenya 32-bit float. Buat yang nggak paham-paham banget, intinya 32-bit float itu informasinya lebih banyak daripada mikrofon biasa. Jadi dia nyimpen banyak data, supaya apa? Supaya nanti di post production kita bisa nyelamatin audionya. Kalau misalnya terlalu kecil, hilang audionya, itu kita bisa naikin. Sama juga kalau terlalu berisik, kekencengan, ada yang clipping, itu bisa diturunin. Dan saya pengen tes juga beberapa, kayak misalnya dikasih noise cancellation nih, di post production kayak gimana kualitas audionya. Selain situasi-situasi di mana kita perlu high quality audio file, jadinya praktis banget ringkes kalau perlu voice over. Jadi bisa voice over dimanapun, kapanpun dengan kualitas audio yang oke punya. Dan ini juga gue lagi pakai windscreen-nya, gimana kualitas audionya, apakah aman dari tadi? Mudah-mudahan tidak ada suara buf-buf dari angin gitu. So itu dia, kita udah denger kualitas audionya dari DJI Mic 3 bareng-bareng, dan gue udah bahas beberapa fitur yang menurut gue keren dari DJI Mic 3 ini. Sekarang langsung aja kita jump in ke dalam menu sistemnya buat lihat ada fitur-fitur apa lagi sih yang ditawarin sama DJI Mic 3. Kita langsung aja ya. Pertama-tama ini main layoutnya. Dan saya lupa tadi, ini kalau misalnya connect kedua TX itu bisa disetting individually. TX satunya mau rich atau bright. Nah, yang TX2-nya karena pengen lebih bass dikasih rich kayak gitu, jadi bisa terpisah. Sebenarnya kalau kita swipe ke atas,
kita bisa cek receiver settingsnya, mau mono, stereo, dan juga bisa quadrophonic. Ini kalau misalnya quadrophonic, jadi teman-teman kalau misalnya connect ke 4TX, itu nanti file audionya bakal ada 4 channel terpisah. Terus ini ada audio monitoring setting, ya bisa diatur volumenya. Gainnya bisa disetel dari sini untuk receiver. Terus ada lossless audio. Nah, apa ini lossless audio? Jadi TX-nya ini transmitternya bisa kirim 48 kHz 24 bit uncompressed audio material ke receivernya. Itu teknis banget lah ya. Tapi teman-teman yang audio ngerti lah di sini. Nah, terus ini auto on off with camera. Jadi kalau kameranya off, dia ikutan mati untuk irit baterai. Ini auto off juga bisa disetting, dan ini ada environment, kita bisa pilih misalnya syutingnya lagi di indoor atau di outdoor. Terus transmitter setting ada low cut, bisa di on off. Terus gainnya juga bisa setting di sini untuk masing-masing TX nih, karena cuma connect kedua, hanya ada TX1, TX2. Kemudian ini adaptive gain control, tadi kita udah bahas. Kemudian settingan untuk 32-bit float recording bisa kita setel di sini, kalau nggak perlu bisa dimatiin. Terus ini settingan untuk recording stop, jadi bisa start stop recording. Dan ini untuk noise cancellation via button dari sininya ya, bisa di on atau di offin juga. Kalau mau full control dari camera operator ya bisa di offin, supaya takutnya nggak sengaja kepencet atau gimana. Terus startup auto recording, jadi kalau misalnya start rolling dia langsung record, bisa di setel on atau off. Terus low power auto recording sama loop recording udah tersedia juga di sini. Dan ini untuk storage-nya tersisa berapa tuh? Banyak banget. 42,4 jam, 42,9 jam untuk transmitter 1 sama transmitter 2. Karena tadi internal recording baru dipakai dikit ya. Jadi storage-nya gede banget, 42 jam. Dan ini vibration, jadi kalau misalnya pencet record dari sini bisa disetel mau getar atau enggak. Dan LED indicatornya ini mau nyala atau mati bisa disetting dari sini. Kemudian auto off juga bisa disetel, on atau enggaknya. Untuk menghemat baterai juga. Nah, ini device linking, ya cara nge-connect-nya tuh gampang aja. Kalau misalnya pencet TX kayak gini, confirm, ini kan 1 sama 2-nya udah connect. Nah, kalau kita punya 2 lagi, kita tinggal geser, terus dikonekin kayak gini. Caranya gampang banget, tinggal pencet ini, linking, terus pairing buttonnya dinyalain sampai dia kedap-kedip. Tapi karena kini kita udah connect, jadinya nggak usah. Terus ini dia buat para pro ya, sekarang udah bisa time code, integrated time code ya. Dia itu deviasinya kurang dari 1 frame dalam 24 jam ya. Jadi kalau misalnya kita setting di sini, kita bisa setting on atau off, dan kita bisa pilih juga kita syuting di frame rate berapa ya. Ada pilihannya lengkap ya, 23,98, 24 sampai 60 frames per second. Terus ini juga kalau misalnya mau connect ke app, dan ini ada general ya, brightness, language, factory reset, tanggal ya, standar lah. Dan satu lagi keunggulan dari DJI Mic 3 pastinya buat teman-teman yang udah buy in ke ekosistem DJI. Yes, ini udah kompatibel dengan Osmo Audio. Jadi kalau teman-teman punya DJI Pocket 3, Osmo Action 4, Osmo Action 5 Pro, DJI Osmo 360 sekarang yang baru, bisa langsung connect tanpa harus menggunakan receiver. Dan juga bisa connect ke HP teman-teman nih, misalnya mau syuting pakai handphone, itu juga bisa menggunakan aplikasi third party. Jadi connect via Bluetooth ke handphonenya, habis itu buka aplikasi third party kayak Blackmagic, connect lagi audio source-nya, pilih DJI Mic 3. Untuk harganya, yang paket komplit ini udah dapat carrying pouch, charging case, 2 TX1RX, kabel USB-C, 4 windscreen, magnetic clip, phone adapter, kabel audio. Itu bisa dibeli dengan harga 5.775.000. Dan untuk satu DJI Mic transmitternya aja itu bisa dibeli dengan harga 1.634.000. Ya oke banget lah. Kenapa? Karena ini selain dipakai ngonten overkill malah menurut gua, dipakai syuting proper juga hayo. So itu dia DJI Mic 3, gimana menurut teman-teman, gas atau enggak, worth it atau enggak, apa fitur yang paling menarik menurut kalian, atau mungkin ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komen di bawah, nanti produk spesialis akan bantu jawab. Thank you semuanya yang udah nonton, dukung terus channel Urban Republic dengan klik like, share, subscribe supaya kita bisa terus nyajiin konten-konten dengan gadget-gadget seru seperti DJI Mic 3 ini. Gue Berti, pamit dulu. Bye-bye.